Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhat talaba rahmanillahi wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di awal tahun akademik ini antum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergabung di kampus kita yang tercinta ini. Semoga niat antum ke sini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta apa yang sedang dirindukan oleh umat, yaitu lahirnya para orang-orang berilmu yang dapat memberikan bimbingan kepada mereka, memberikan pencerahan kepada mereka, baik perkara yang berkenaan dengan akidah ataupun ibadah, muamalah maupun perkara-perkara lainnya. Sallallahu alaihi wasallam wa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berjalan di atas sunnah beliau, memiliki kemauan yang tinggi untuk mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkannya kepada kaum muslimin. Sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh panitia ospek, bahwa pembahasan kita pada kali ini adalah membahas tentang manajemen waktu di dalam menuntut ilmu. Jika kita lihat agama kita yang mulia ini, ada agama yang sangat menuntun, mendidik, membimbing umatnya agar menjadi umat yang disiplin. Salah satu hal yang menyebabkan umat ini tertinggal, terkebelakang adalah jauhnya mereka dari kedisiplinan, terutama dalam mempergunakan waktu. Jangankan untuk kita bicara tentang bagaimana orang awam dari kaum muslimin, bahkan sebagian besar dari para penuntut ilmu, para duat pun belum dapat mempergunakan waktunya dengan semaksimal mungkin dan teratur dan terarah dengan baik. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu itu. Kenapa? Karena begitu banyak manusia melalaikan tentang waktu, sehingga Allah bersumpah dengan wal asri, waktu asr, wal duha, waktu duha, wal fajar, waktu fajar, wal laili, demi malam, wan nahari, demi siang. Dan bahkan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk sebagai media untuk mengenal tentang waktu, wasyamsi, wal qamari. Ini semua menunjukkan tentang berapa pentingnya waktu. Dan pentingnya kita memperhatikan bagaimana mempergunakan waktu. Maka ketinggalan demi ketinggalan atau kekurangan dan kekurangan dalam diri kita, banyaknya kesempatan dan peluang lari dari tangan kita adalah ketika kita tidak dapat mempergunakan peluang-peluang yang ada dengan tepat dan benar. Karena selalu menunda dan menunda, besok dan besok, nanti dan nanti. Ini satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat secara umum. Secara khusus adalah para duat dan para talabul ilmi. Waktu berjalan tidak akan berhenti. Detik yang telah berlalu tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Maka kita sebutkan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keagungan waktu. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda-sabdanya. Iqtanim khamsan qabla khamsin.
Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Hayatuka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Sihatuka qabla sakamik, sehat sebelum sakit. Farauka qabla syughlik, waktu kosong belum sibuk. Sihatuka qabla ghinaka qabla fakrik, ya, kaya sebelum miskin. Syababa qabla haramik, masa muda sebelum jadi masa tua, dan seterusnya. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan pernah melangkah seorang anak Adam di hari kiamat sampai bertanggungjawabkan 4 hal. Di antaranya an umrihi fima afna wa an syababi ma ablah. Tentang umurnya, di mana dia habiskan, masa mudanya di mana dia selesaikan. Bahkan Rasulullah SAW sangat memuji pemuda yang dapat mengisi waktu masa mudanya dengan maksimal. Kata Rasulullah SAW, sab'atu yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang dapat naungan Allah SWT di hari kiamat di padang mahsyar, yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang selalu tumbuh dan berkembang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengupas dan membahas tentang keagungan waktu, tidak akan habis-habisnya dalilnya, ya, penjelasan para ulama dan seterusnya. Oleh sebab itu, bagaimana pentingnya waktu dalam agama kita ini, ibadah-ibadah pun dididik kita untuk disiplin. Mulai dari salat, zakat, puasa, haji. Ada waktu-waktu tertentunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, inna salata kanan 'alal mu'min kitaban mawquta. Inna salata kanas 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat itu diwajibkan kepada orang beriman dengan ketentuan waktu yang telah dijelaskan. Ada ketentuan waktunya. Orang kalau bila keluar waktu, dia salat tidak terima salatnya. Bahkan diganjari orang yang lebih salat di awal waktu lebih besar pahalanya. Ini dalil bahwa dilarangnya kita dan tidak baiknya menunda-nunda sesuatu itu. Tentang zakat, Allah tegaskan tentang wajibnya waktu yang dihinggakan untuk kapan membayar zakat. Ya, wa atu haqqu yawma hasadi. Berikan haknya ketika kalian setelah panen. Dalam masalah puasa, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pentingnya waktu dan tidak boleh melanggar waktu yang telah ditentukan. La tuqaddamu syahra Ramadan bi yawmin aw bi yawmin. Jangan sampai kalian mendahului bulan Ramadan 1 hari atau dengan 2 hari. Ini menunjukkan apa? Disiplin. Kemudian juga dalam haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju asyurun ma'lumat. Haji itu telah ditentukan waktu-waktunya, bulan-bulannya. Maka ditentukanlah kapan waktu orang berhaji. Bulan-bulan haji. Ditentukanlah kapan waktu berwukuf memulai, kapan waktu berwukuf selesai. Kapan waktu mabit di Mina atau di Muzdalifah mulai dan kapan selesai. Semuanya ditentukan waktunya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya perhatian kita hadap waktu. Baik. Itu sedikit mukadimah tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan tentang wajibnya kita punya perhatian khusus terhadap waktu. Karena waktu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Mungkin ada orang kaya, mungkin dia sehat, tapi kalau tidak punya kesempatan, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Maka nikmat waktu adalah nikmat yang sangat agung. Tetapi betapa sedikit kita mengerti tentang nikmat ini. Dan betapa banyak kita menghabiskannya dengan suatu perkara yang tidak ada perlunya. Mulai dari alat-alat komunikasi, media sosial dan segala macamnya, yang itu padahal kita meninggalkan perkara yang jauh lebih baik dari itu semua. Kita habiskan waktu untuk perkara-perkara yang tidak ada gunanya di dunia ini. Taib. Sebelum kita merinci beberapa perkara, ada beberapa pesan yang perlu kita sampaikan dulu adalah langkah-langkah dalam menuntut ilmu. Langkah pertama adalah perbaiki niat. Bila niat tidak benar datang dalam menuntut ilmu, maka itu akan berpengaruh besar dalam proses menuntut ilmu.
Imma akan merusak komunitas yang ada di sekitarnya, atau bahkan lembaga itu mungkin akan rusak gara-gara ada orang yang tidak memiliki niat yang bersih dalam menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadisnya, diriwayatkan Imam Muslim, awamu man tusa'aru bihimun nar, orang yang pertama sekali dinyalakan dengannya api neraka, salah satu ada 3. Di antaranya sebenarnya adalah rajulun yata'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, seseorang yang menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu, lalu Allah menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang telah berikan kepadanya di dunia, maka dia tahu, qala fama 'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu, kata Allah, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an, aku gunakan nikmat-nikmat untuk belajar ilmu, ya, dan mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta al-ilma liqalu alim, tetapi liqala alim, engkau belajar ilmu agar engkau mendapat gelar, agar dipanggil orang sebagai orang alim. Wa qara'ta al-Quran liqala huwa qari, kau tujuannya menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, engkau dikenal sebagai orang yang indah suaranya, orang yang ingin dapat viral, masyhur, tenar. Ingat, perlu diperbaiki niat ini. Kita tidak akan baca dalil-dalil tentang wajibnya niat yang ikhlas secara umum. Kalau secara umum banyak sekali innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Dalil di sana bangkar ratusan ayat bicara masalah wajibnya ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah satu jalan ibadah. Kalau tidak dengan ikhlas, maka jelas itu tidak akan dapat pahala dari Allah SWT. Tapi kita akan bahas dalil-dalil khusus dalam masalah ilmu. Di mana di sini Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama nanti dinyalakan dengannya api neraka adalah orang yang mencari ilmu karena ingin mendapat ketenaran. Ya. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW diwakilkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, orang yang mencari ilmu, itu ilmu yang dicari dengannya wajah Allah, la ta'lamuhu illa liyusiba bihi arnya dunya, dan tujuan tidak belajar ilmu kecuali ingin mendapatkan kesenangan dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha, dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Yang pertama tadi ingin dapat apa? Viral, ingin terkenal. Yang kedua, ingin mencari kedudukan duniawi, kesenangan duniawi. Baik, kita tidak panjang-panjang mensyarahnya karena pembahasan kita masih panjang. Yang ketiga, hal-hal yang akan merusak niat. Sudah 2 yang merusak niat. Yang pertama apa? Ingin mendapat apa? Ketenaran, sanjungan, dan semacamnya. Yang kedua apa? Mencari kekayaan, kesenangan duniawi dengan ilmunya. Yang ketiga adalah man talabal ilma limari bihi sufaha walibahi bihi ulama aw lisarifa wujuhun nas ilaihi fa huwa finnar. Orang yang menuntut ilmu, hadis ini diwakilkan Imam Ibnu Majah, yang tujuannya untuk membodohi orang yang bodoh, atau untuk mendebat para ulama, atau agar orang berpaling muka kepadanya, maka dia di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Tujuan mencari ilmu apa? Untuk membodohi, tambah lagi untuk mendebat-debat, ya, atau ingin berpaling orang kepadanya. Ya. Ini di antara perkara-perkara yang akan merusak niat dalam menuntut ilmu. Baik. Oleh sebab itu Imam Ahmad menyebutkan, talabul ilm la ya'dulu syai' idza sahatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada tandingannya apabila niatnya benar. Dan Ibn Abbas juga menyebutkan dengan makna yang sama. Ya. Dalil-dalil tentang orang yang gila dunia dengan ilmunya semacam tidak kita sebutkan. Banyak sekali di antara firman Allah SWT surat Hud ayat 15 sampai 16.
Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, orang yang mencari kesenangan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, Allah berikan kehendaknya di dunia itu. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka tidak dirugikan. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar, mereka tidak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fima fiha, dan batal semua amalan yang mereka lakukan di dunia itu. Wa batul ma kanu ya'malun, batal semua apa yang mereka amalkan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Law anna ahlal ilmi sanul ilma wa wada'uhu 'inda ahlihi lasadu bihi ahla zamanihim." Seandainya orang yang punya ilmu dan menjaga ilmu dan menempatkan dari orang yang layak menerimanya, sungguh dia akan menjadi pemimpin di zamannya. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya, tapi mereka berikan kepada orang yang mencari dunia, liyanalu bihi min dunyahum, agar dia mendapatkan dunia mereka. Fahanu alaihim, maka jadilah mereka orang yang hina. Sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar nabi kalian bersabda, man ja'ala humuma humman hamman wahidan, hamma akhiratihi kafallahu hammad dunya. Orang yang menjadikan cita-citanya, pikirannya, konsentrasinya untuk akhirat, Allah cukupkan dunianya. Waman tasya'abat bihi humum, orang yang punya rencana-rencana yang banyak fi ahwali dunya, dalam masalah perkara dunia, lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halak, Allah tidak peduli di lembah bumi mana dia akan binasa. Banyak sekali lembah-lembah di dunia ini yang akan membinasakan orang, yang punya rencana-rencana macam-macam tentang dunia ini dengan ilmunya. Sabda Rasulullah SAW yang masyhur, man kanatid dunya akbar hammihi, kata Rasulullah SAW, orang yang menjadikan dunia sebagai cita-cita yang tertingginya, ja'alal faqra baina ainaihi, Allah jadikan rasa miskin di antara pelupuk matanya, wa syattata baina syamlihi, Allah pencarkan urusannya, wala ta'ti dunya ila ma qudiralah, namun dunia tidak akan pernah dia dapatkan kecuali sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan. Wa man kana fil akhirati akbar hammihi, orang menjadikan akhir sebagai cita-cita tertingginya, ja'alal ghina fi qalbi, Allah jadikan rasa kaya dalam hatinya. Wa jama'a baina syamlihi, Allah mudahkan urusan, kumpulkan urusannya. Wa atatu dunya wa hiya raghima, dunia mengejarnya dalam keadaan terpaksa. Maka jangan sekali-kali tujuan utama untuk menuntut ilmu adalah mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Karena dunia itu akan ikut jika antum mengejar akhirat. Tapi bila antum mengejar dunia, akhirat pasti tidak akan ikut, belum tentu ikut. Oleh sebab itu, maka niat kita menuntut ilmu adalah, sebenarnya disebutkan Imam Ahmad ketika ditanya apa niat menuntut ilmu, rafu'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, menghilangkan kebodohannya dalam dirinya dan dari orang lain. Baik, yang pertama, perbaiki ini. Yang kedua adalah punya cita-cita yang tinggi dan besar. Seorang penuntut ilmu jangan hanya punya cita-cita yang kerdil dan kecil, harus punya cita-cita yang besar. Oleh sebab itu Ibnu Hajar rahimahullah pernah menyesal ketika dia berdoa minum air Zam-Zam agar dia Allah memberinya ilmu seperti Imam Zahabi. Akhirnya setelah dia menjadi ulama, dia menyesal kenapa saya minta hanya ilmu seperti ilmunya Zahabi. Imam Zahabi seorang alim, Maka miliki cita-cita yang besar, semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu, himmah aliyah. Orang yang punya cita-cita yang jauh, ibarat orang yang punya rencana berjalan jauh, maka dia akan persiapkan segala perbekalan untuk menempuh perjalanan itu. Tapi bila orang punya cita-cita pendek, maka perbekalan sedikit dan mungkin dia akan banyak tidur. Maka oleh sebab itu banyak sekali motivasi-motivasi agar kita punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi, meraih sebanyak-banyaknya ilmu, sebanyak-banyaknya amal, sebesar-besarnya perjuangan dalam berdakwah. Kita harus punya. Maka oleh sebab itu banyak sekali dalil-dalil yang membahas masalah ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat."
berlomba-lomba mengejar kebaikan. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 188. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90, innahum kanu sari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang sangat bersegera melakukan kebaikan. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairat. Mereka orang-orang yang sangat antusias dalam mengerjakan kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang pertama melakukannya. Maka jangan pernah tunda perkara-perkara yang kecil sekalipun dalam menuntut ilmu. Dalam ayat lain Allah sebutkan, fa idza faragta fansab. Bila selesai satu perkara yang kau kerjakan, kerjakan perkara yang lain. Ya, nanti akan kita jelaskan rincian-rinciannya ini. Sabda Rasulullah SAW, al-mu'minul qawi habbu ilallah minal mu'minat. Mukmin yang kuat ilmunya, kesabarannya, amalnya, azmnya, semangatnya, lebih dicintai Allah dari orang mukmin yang malas, loyo. Ya, wa fi kullin khair, walaupun dalam masing-masing itu ada nilai kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguh meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Jangan lemah. Ya. Oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuntunan pada umatnya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubun wal bukhl dalam riwayat lain. Dalam riwayat Imam Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali ya wal jum. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari malas, lemah, malas dan pengecut. Bahkan dalam mencari surga pun, surga bukan hanya sekedar surga yang kita minta. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innallaha 'adal muwahhidina fi sabilihi mi'ata darajatin jannah. Mi'ata darajah ya minal jannah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan ya inna fil jannati mi'ata darajah adahu Allah limujahidina fi sabilihi. Allah ya, sungguh surga itu punya 100 tingkat yang Allah sediakan untuk orang berjihad di jalannya. Kemudian di antara satu tingkat yang lainnya, kama baina sama wal ard, antara jarak bumi dengan langit. Fa idza sa'altumullah fasallahu firdausa. Jika kalian meminta kepada surga, bukan sembarang surga. Mintalah surga Firdaus, fa innaha a'lal jannah wa awstatuha. Karena dia surga yang paling tinggi dan surga yang paling baik. Surga aja mintanya mana? Bukan sekedar surga kita minta. Ini bukti motivasi Rasulullah SAW agar umatnya punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi untuk meraih kesuksesan, keberhasilan di dunia ini demi kebahagiaan di akhirat kelak. Baik, masih banyak sebenarnya perkataan-perkataan para ulama. Oleh sebab itu dalam bekerja, dalam mengerjakan tugas, dalam berkuliah, dalam berpendidikan, jangan hanya asal mendapat nilai, tapi upayakan agar mendapat nilai yang terbaik. Bagaimana pengertian himmah aliyah? Contohnya antara orang himmah aliyah dan himmah dhaifah. Orang punya semangat tinggi, cita yang tinggi dengan orang yang pemalas, apa bedanya? Contohnya, seseorang dia itu punya kemampuan mengangkat barang 9 kilo. Tetapi umpamanya dia bekerja di sebuah toko beras. Tetapi dia ketika ditugaskan oleh sang majikannya atau bosnya, saat mengangkat walau kemampuan 9 kilo, dia mencoba menambah sedikit demi sedikit. Mungkin 1 on, selama sebulan dia coba 1 on. 1 on setiap sebulan, 10 bulan dia sudah bisa membawa berapa? 10. Ini yang himmah aliyah, meningkatkan kemampuannya. Bagaimana himmah dhaifah, orang yang rendah semangatnya. Jika seseorang punya kemampuan mengangkat barang 10 kilo, kemudian kata majikannya, yang penting sebelum zuhur kamu dapat mengangkut 100 kilo ke sini. Padahal sebenarnya dia bisa 10 kali sudah selesai pekerjaannya.
Namun cuma sampai zuhur kan masih panjang waktunya. Dia angkutlah 5 kilo, 5 kilo. 7 kilo, 7 kilo. Ya, berulang-ulang. Karena waktu batasnya hanya sampai zuhur. Waktu masih panjang. Untuk apa membawa barang yang berat-berat? Ketika dia tidak menggunakan kemampuan 10 kilo tadi dan biasa membawa 5 kilo. Setahun berikutnya berapa kemampuannya? Naik apa turun? Turun. Ketika sudah terbiasa membawa barang 5 kilo, mau dia angkat 6 kilo, kemampuannya menjadi lemah. Maka kemampuan himmah aliyah adalah meningkatkan kemampuan. Kalau orang yang malas adalah dia menyimpan kemampuannya yang akhir menjadi lemah dia, menjadi bodoh, menjadi kurang dan seterusnya. Itu beda antara himmah aliyah dengan orang yang himmah dhaifah. Oleh sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah mencintai dari umat Muslim jika berkarya dengan kualitas yang tinggi, bukan asal-asalan. Dalam hadis bahkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir yang disahihkan Syekh Albani dalam silsilah sahihah, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yaqra sassafaha. Allah cinta kepada perkara-perkara yang sangat berkualitas dan mulia, dan benci dan tidak suka kepada perkara-perkara yang remeh, perkara yang asal-asalan. Ya, maka ketika dalam belajar jangan hanya sekedar lulus, tapi upayakan agar mendapat nilai terbaik. Ibarat orang, jika Anda sedang mempersiapkan ujian, ya, hanya mimpinya dapat nilai 6, maka yakin itu tidak akan lulus. Tapi seseorang yang punya rencana agar dapat nilai 9, maka dia akan berupaya mempersiapkan segala persiapan agar mendapat nilai 10 dan 9, nilai 7 sudah dalam kantongnya. Seperti orang berlomba lari. Lomba lari 100 meter. Dia latihan 100 meter. Kemudian lawannya latihan selalu dengan jarak 10 kilo. Kira-kira siapa yang menang? Karena yang 10 kilo dia bisa menempuh jarak singkat, ini 100 meter, ya pasti kalah. Kalah. Maka ini contoh-contoh bagaimana punya himmah aliyah. Jangan hanya pernah selesai SDI mimpinya, hanya sekedar lulus SDI, tidak. Bahwa saya harus mencapai tingkat pendidikan yang terakhir dari jenjang pendidikan resmi. Jangan hanya puas dengan nilai-nilai 7, tapi harus dapat nilai 9. Ya, itu semangat orang yang punya himmah aliyah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan, riwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga Sunan Kubra, disahihkan Syekh Nasruddin Al-Albani juga, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyuskinahu. Allah suka bila kalian bekerja itu benar-benar ahli. Allah senang bila kalian mengerjakan suatu pekerjaan ahli. Memang pekerjaan yang ahli itu nilainya, kualitasnya tinggi. Hatta walau pekerjaan itu remeh. Seorang penggunting rambut, jika dia ahli, pasti orang akan datang ke tempatnya lebih ramai. Tukang jam, jika dia ahli memperbaiki bermacam model jam, maka tokonya akan ramai. Itu dalam urusan dunia saja. Maka jangan sesekali Anda hanya bermimpi, saya sekadar hafal Arba'in Nawawiyah cukup. Tidak. Ya, saya selesai dapat istri, selesai, tidak. Ini orang-orang yang punya himmah dhaifah, tidak akan bisa maju. Ya. Maka sebab itu Umar bin Khattab menyebutkan, la tusaghiranna himmatakum. Jangan kalian rendahkan, jangan buat cita-cita yang kecil. Jangan punya semangat yang lemah, punya semangat yang rendah. Fa inni lam ara aqada anil mukramati anil makrumati min sigaril himam. Aku tidak melihat orang yang banyak gagal mendapatkan hal-hal yang mulia kecuali karena dia punya cita-cita rendah, punya cita-cita kecil. Ya. Kemudian juga Imam Ibnul Jauzi menyebutkan ungkapnya, min alamati kamalil aqli ulul himmah. Tanda sempurnanya kecerdasan seseorang itu adalah dia punya cita-cita yang tinggi, kemauan yang kuat. Ya, waradi biduni daniun. Orang yang cukup dengan perkara-perkara yang remeh, yang rendah-rendah, yang biasa-biasa saja, itulah orang yang dani. Waradi bidunui daniun. Waradi bidunui daniun, ingat tuh. Ya. Walam ara fi uyubin nasi
aiban, aku tidak melihat salah satu aib yang banyak pada manusia, kanaksil qadirina 'ala tamami, seperti orang yang mampu meraih hal yang hebat, bagus, sempurna, tapi dia adalah orang yang malas. Kanaksil qadirina 'ala tamam, orang yang mampu, kekurangan orang yang mampu dari kesempurnaan. Dia tidak mencapai, padahal dia bisa mampu menang dalam perlombaan itu. Dia bisa sampai ke finish dalam meraih 10 km, namun 1 km napasnya sudah ngos-ngosan. Baik. Ibnu Qayyim juga menyebutkan, al-ilmu wal amal tau'amani, ilmu dan amal itu dua saudara kembar. Wa ummuhuma ulul himmah, ibu yang melahirkannya adalah punya cita-cita yang tinggi. Tidak akan bisa orang punya ilmu dan amal yang banyak kalau dia punya hanya cita-cita yang rendah. Al-jahlu wal bitala tau'amani, kebodohan dan pengangguran dua saudara kembar. Wa ummuhuma al-kaslu, ibu yang melahirkannya adalah malas. Ingat kata-kata itu. Al-amalu, al-ilmu wal amalu tau'amani, wa ummuhuma ulul himmah. Al-kaslu wal bitala tau'amani, wa ummuhuma al-kaslu. Baik, masih banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan para ulama. Ingat satu hal untuk menghibur antum, bagaimana Umar bin Aziz, orang yang punya semangat cita-cita yang tinggi. Apa dia cita-citanya? Seorang pemuda yang masyhur ini, ulama dan juga umara yang terkenal dengan keadilannya, ya. Innali nafsan tawaqah, saya punya jiwa yang punya keinginan yang besar dan tinggi. Tamanaitul imarah panil Tuhan, aku ingin jadi amir, maka aku dapatkan. Ya, jadi amir Madinah. Ya. Ketika masa Abdul Malik bin Marwan, wa tamantu an atazawwaja bintal khalifah panil Tuhan, aku cita-cita ingin punya istri adalah putrinya khalifah. Dapat. Panil Tuhan. Wa tamanatul khilafah panil Tuhan, dan aku cita-cita menjadi khalifah. Jadi khalifah dia. Dapat sama dia. Wa ana al'an atawaq lil jannah, ya, sekarang aku hanya punya cita ingin masuk surga. Wa arju an analaha, saya berharap akan mendapatkannya. Jadi sekali-kali punya cita-cita yang kecil, semangat yang rendah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua apa? Punya cita-cita yang ketiga adalah tadarrus fi talabil ilmi, menuntut ilmu dengan secara beransur-ansur. Karena Imam Zuhri menyebutkan, ya, barang siapa menuntut ilmu secara total keseluruhannya, zaba anhu jumlatan. Man talaba ilman jumlatan zaba anhu jumlatan. Orang menuntut ilmu sekaligus semuanya juga akan hilang darinya sekaligus juga. Wa innama yutlabul ilm ala maril layali wal ayyam. Ilmu hanya dituntut dengan berlalunya hari demi hari, malam demi malam. Itu yang ketiga. Yang keempat, husnu ikhtiyar muallim, cerdas dalam memilih guru. Jangan sembarang pilih guru, dan betapa banyaknya orang yang keliru karena salah memilih guru. Ya, akidahnya segala macamnya. Cerdas dalam memilih guru. Maka oleh sebab itu ketika Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun?" Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Kata Allah, apakah sama orang berilmu dan orang tidak berilmu? Di antara faedah ayat ini adalah dalil tentang bahwa kewajiban kita mencari orang yang berilmu untuk mendapatkan ilmu, karena tidak sama orang berilmu dengan orang yang berilmu. Faedahnya dalam ayat itu banyak sekali. Antum bisa ngambil faedah dalam tulisan anak titian ilmu, ya, bisa diambil di web dikor.com. Husnul ikhtiyar muallim. Kemudian oleh sebab itu Allah Subhanahu fas'alu ahla dzikri in kuntum, tanya pada ulama. Ya. Yang kenapa? Kelima, husnul ihtiramil muallim. Bagaimana? Yaitu mempunyai akhlak yang baik dalam menghormati
Guru dihormati. Banyak hadis-hadis itu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li alimina ya haqqahu." Ya. Kata Abdullah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, bahkan Imam Ahmad ini, tidak termasuk golongan dari tidak termasuk dari golongan umatku orang yang tidak menghormati orang dewasa dan menyayangi orang kecil kami. Wa ya'rifu li alimina haqqahu, dan mengenal bagi ulama orang-orang alim kami tentang haknya. Ya. Kemudian husnul mauqif min akhta'il muallim, yaitu memilih sikap yang tepat dalam memandang kesalahan guru. Guru pasti punya kesalahan. Ya, jangan taklid pada guru. Guru Anda bukan malaikat, bukan nabi, bukan rasul. Jadi memiliki husnul mauqif min akhta'il muallim. Memiliki ya sikap yang benar dalam melihat kesalahan guru. Ya. Jangan direndahkan, jangan pula taklid. Baik. Apalagi? Yang keberapa? Yang ketujuh, husnul istima' lil muallim. Memperhatikan dengan baik ketika dosen menyerahkan pelajaran. Maka bagaimana supaya tidak ngantuk, ini tip-tipnya akan kita sebutkan insyaallah. Ya, supaya tidak ngantuk bagaimana tip-tipnya akan kita sebutkan nanti. Tapi yang pertama, baik mendengar, jangan berbicara, apalagi sibuk dengan perkara-perkara HP, keurusan ini adalah semacam-macamnya. Punya perhatian, dengarkan baik-baik. Ya, husnul istima' lil muallim. Kalau itu Allah sebutkan, fa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ya. La'allakum, perintah mendengarkan ilmu. Jangan bicara dengan teman atau ngantuk tidur. Walaupun penjelasan, mungkin ada dosen yang berbeda kemampuannya, antum tidak memahami apa yang dijelaskannya segala macam, tapi berikan perhatian antum kepada dosen itu sebagai motivasi. Karena pengalaman ketika kita belajar di Madinah, ada dosen usul fikih hafizahullah atau rahimahullah, dia menjelaskan duduk saja, bicara dan baca buku saja. Rata-rata mahasiswa tidak ada yang memperhatikan, bahkan banyak yang tidur. Tapi ketika ada mahasiswa yang perhatikan dengan serius, dia semangat menjelaskan pelajaran. Dan kita harus memberikan perhatian kepada dia. Setidak-tidak kita menjaga adab kita dengan dia. Dan itulah adab dalam menuntut, kesabaran dalam hal seperti ini. Ya, sekaligus kita mengambil ibrah bahwa metode seperti ini tidak tepat. Tapi kita tetap perhatikan guru ketika menyampaikan ilmu. Ya. Kemudian yang keberapa? 8. Husnu taqyidil ilm, yaitu mencatat dengan apa yang dijelaskan oleh guru, dosen. Mungkin saya lambat imla, Ustaz, gimana? Caranya banyak metode untuk itu. Ya, mungkin dia menyebutkan dalil, buat sepotong ayat yang terdengar oleh antum atau hadis, catat. Kemudian nanti disempurnakan, bisa dicari melalui, sekarang sudah gampang lah, melalui komputer sudah banyak, mencari potong hadis, keluar hadisnya. Nanti disempurnakan catatan di rumah. Maaf, ada salah seorang ustadz, ya, dia itu lambat sekali imla, lambat sekali. Tetapi ketika dulu belum ada komputer, belum apa-apa, gimana dia? Dia catat potongan-potongan dari ungkapan-ungkapan itu. Ya, kemudian dia pergi ke maktabah, dia lihat kitab bicara tentang pembahasan itu, akan ketemu dalil-dalilnya. Antum bila pembahasan itu antum cari dalam masalah dalam kitab, ketemu dalil-dalil yang disebutkan itu, baik hadis maupun Al-Quran. Atau bisa minta pada teman yang lancar dan menulis. Atau kita kembali dalam kamus hadis, kita akan bertambah ilmu lagi bagaimana melihat, mencari hadis mulai kamus hadis, Al-Fat, Mu'jamul Hadis, atau Al-Fat, Gharibul Quran, ataupun Mu'jamul Quran. Punya bertambah ilmu lagi kita. Tapi kita jangan pernah tidak bisa mencatat lalu ditinggalkan sekali. Latih terus. Suatu saat antum akan bisa mencatat dengan baik. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu, husnu murajaatil ilm. Nah, harus
ilmu itu diulang. Nanti akan kita sebutkan waktu ulang, kapan-kapan, semacam. Nanti akan kita jelaskan. Mengulang ilmu. Dan hakikat menuntut ilmu itu adalah murajaatul ilm. Biar antum tahu hakikat menuntut ilmu, ingat. Murajaatul ilm. Hakikat menuntut ilmu adalah selalu mengulang ilmu itu. Kalau untuk menuntut ilmu, banyak orang bisa. Yang banyak tidak mampu adalah mengulang apa yang telah dipelajari. Banyak profesor-profesor yang kembali menjadi bodoh dan goblok, ya, karena dia tidak lagi mengulang ilmu-ilmunya. Karena dia sudah profesor, malas membaca usul-usul akidah, usul-usul ibadah, sehingga dalam penjelasan-penjelasan dia tidak bisa menyebutkan hadis-hadis karena banyak yang belepotan dan kemudian juga pemahamannya keliru. Ya, tentu ada yang S3 ngambil di Saudi Arabia, di Ummul Qura, pulang ke Indonesia, itu kayaknya orang bodoh dia. Mengejek-ejek lah masalah orang pakai jenggot, ya, orang pakai gamis, macam-macam. Kebodohan yang Allah berikan kepada dia. Murajaatul ilm. Bukan perkara masalah menuntut ilmu. Semua orang bisa, banyak orang bisa siap menuntut ilmu. Tapi banyak orang yang tidak siap murajaatul ilm. Dan rahasia menuntut ilmu, ingat, rahasia menuntut ilmu adalah murajaatul ilm. Mengulang-ulang ilmu itu sekali. Ya, baik. Yang keberapa lagi? Baik, husnu ikhtiyarul kutub. Pintar dalam memilih buku, kitab. Bukan semua kitab yang harus dibaca, bukan semua kitab harus dibeli. Harus ditanya kepada dosen, di sini apa kitab yang bahasa yang bagus? Karena kitab banyak, duit kita sedikit. Ya kan? Nah, harus kita cari kitab-kitab yang usul, yang jami. Kita harus bertanya. Jangan asal beli. Hanya kadang-kadang orang sudah beli Musnad Imam Ahmad, tapi Sahih Bukhari belum dibeli. Memang bagus, tidak diragukan. Tapi ada namanya usul ilmi, mana kita yang perlu dimiliki terlebih dahulu. Baik dalam tafsir maupun dalam hadis, usul tafsir, usul hadis, usul fikih, kitab fikih. Ya, ini punya Mughni iya. Tapi dia nggak punya Subulus Salam, kitab Bulughul Maram sekarang nggak punya dia. Dia punya Majmu', betul itu kitab bagus, pintar itu penting. Tapi dia nggak punya kitab-kitab yang usul dulu. Ya, jadi apa? Cerdas dalam memilih dan membeli buku. Dan buku itu adalah gudangnya ilmu, dihormati. Ini kadang-kadang banyak sekali mahasiswa saya lihat. Habis ujian di mana-mana kitab bertebaran, catatan bertebaran. Ini tidak akan mendapat ilmu orang yang tidak menghargai ilmu. Mau bicara, ada salah seorang ustaz. Catatan-catatannya semenjak dari Aliyah di Libya sampai Jamiah Islamiyah semua tersimpan rapi semua. Semua catatan disimpan rapi karena itu ada ilmu. Karena disampaikan dosen itu adalah lubul ilm. Ya, bagi dosen-dosen yang membaca sebelum mengajar, yang murajaah. Memang ada juga dosen yang sekedar datang aja ke lokal, bikin ngantuk mahasiswa juga ada. Tapi dosen-dosen, yang benar dosen, dia sebelum datang ke lokal, dia harus murajaah, membaca, dan dia akan memberikan kesimpulan ilmu dari masalah itu. Karena tidak akan mungkin dia menjelaskan masalah, tapi dia memberikan kunci-kunci dalam masalah itu kepada mahasiswa. Maka mahasiswa bisa membuka gudang-gudang ilmu melalui kunci-kunci yang diberikan oleh dosen tadi. Ya, maka oleh sebab itu jangan diremehkan catatan-catatan. Kemudian apa lagi? Husnul qiraah, sudah azan ya. Husnul qiraah juga pintar dalam membaca. Dalam membaca itu ada beberapa seni, ada beberapa bagian, ya. Dalam membaca itu ada beberapa bagian. Membaca lil hifzi, membaca untuk menghafal. Membaca lil fahmi, membaca untuk dipahami. Qira'ah lil murajaah, membaca untuk murajaah. Qira'ah lil bahsi, membaca untuk mengadakan penelitian. Beda-beda itu. Membaca untuk penelitian pokoknya. Wah, lihat
Majmu' Ottawa, kitab-kitab yang besar itu membaca untuk, tidak ada orang baca Mughni dari jilid 1 sampai jilid 16, nggak ada. Ya, itu kitab-kitab gunanya lil bahsi, qiraah lil bahs. Tapi qiraah lil hifz, kitab-kitab mutun-mutun lil hifz. Qiraah lil fahmi, syarah-syarah dari mutun. Qiraah lil muraja'ah hifz wa muraja'ah al fahm. Berapa bentuk membaca? 4. Qiraah lil hifz, lil fahm, lil muraja'ah, lil bahth. Catat. Ana nggak punya catatan itu. Hanya hadir saja ketika ana sampaikan. Kemudian husnul qiraah. Katanya sampai jam 7 ini. Azan dulu lah, ntar lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? Yang ke 12. Husnul hifzi. Apa yang dihafal? Dalil-dalil, aqwal ulama, definisi-definisi, pembagian-pembagian. Menghafal itu harus ada manajemen juga. Tidak mungkin semua kitab dihafal. Dipilih mutun min kulli fannin, baik di hadis, usul hadis, Numatul Fikir, Arba'in Nawawiyah, usul salasa dalam akidah, qaulul arba atau usul sittah, ya. Kemudian dalam ilmu tafsir, dalam ilmu lugah, usul fikih masalah, ya, al-waraqat, minimal itu dihafal mutun. Mungkin dari Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam, itu kitab husnul hifz. Dan kemudian dalam masalah dalil-dalil yang dihafal apa? Dihafal dalil-dalil jami'ah, adillah jami'ah. Masalah dalil itu terkumpul dalamnya masalah yang banyak dalam dalil itu, ya. Dan dihafal dalil-dalil yang mudah, yang gampang, yang sering terdengar, sudah dihafal dulu. Dan untuk menghafal ini, kadang-kadang setiap kita hadir pengajian kan sering dalil itu disebutkan Ustaz. Kita hafal melalui itu. Ya, mesti juga ada waktu-waktu yang itu. Dan ketika hadir dalam pelajaran, jangan rencanakan masalah ini mau saya hafal nanti mau ujian, jangan. Hafal pada detik itu. Hafal pada detik itu. Usahakan masalah-masalah ditangkap. Jangan dibayangkan nanti 3 malam 1 minggu sebelum ujian saya akan murajaah. Tidak. Tangkap langsung, dan ketika membaca, ketika menghafal waktu murajaah, jangan direncanakan ilmu itu untuk hanya sekedar menjawab ujian, tapi rencanakan waktu menghafal itu ilmu itu tetap pada kita. Kenapa ilmu kita banyak hilang? Karena kita telah deadline untuk hafalan kita. Makanya lah banyak hafalan hilang. Kenapa? Kita sudah mendeadline, kayak komputer dibuat program. Selesai ujian hilang semua hafalan. Karena kita hanya menghafal untuk menjawab ujian. Maka jawablah, ketika menghafal, itu kita harus, ilmu itu tetap sama kita bayangannya, bukan sekedar untuk menjawab ujian. Untuk menjawab ujian, menghafal, setiap mata kuliah buat ringkasan. Buat ringkasan setiap mata kuliah, kemudian apa poin-poin yang penting, definisi, pembagian, dalil, asbabut tarjih, aqwalur rajih, aqwal mukhalifin, dihafalin. Diskusi-diskusinya, ya. Untuk mencari nilai 9 itu gampang. Hanya yang susah mendapatkan ilmu. Paling gampang mendapatkan nilai mumtaz itu gampang nilainya. Tidak akan mungkin Ustadz antum buatkan 5 dalil masalah ini, nggak akan ada. Paling-paling dia tanyakan masalah ini apa dalilnya Al-Quran dan Sunnah, atau sebutkan perkataan sahabat dalam masalah ini. Maka teorinya gampang. Hafal ayat Quran, hadis, perkataan sahabat jika dalam masalah itu hafal. 1, 2, 3. Nggak perlu yang panjang-panjang, pendek pun tidak masalah. Ya. Ada mahasiswa ketika ujian dibuat soal, sebutkan dalil tentang 6 atau 10 cabang keimanan. Pusing dia, 10 cabang keimanan dengan dalilnya. Padahal sangat gampang sekali dalilnya. Apa dalilnya? Sebutkan saja. Bunyal Islam ala khamsin, atau hadis Jibril. Al-Islamu anta syahada ila Allah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumir rawan hajjul bait. Sudah 5. Al-iman antu binabillahi malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir, sudah 11. Gampang. Tapi karena dia sebut
Aduh 10, ini Ustadz betul-betul killer dosen ini. Karena ketika dia belajar tidak konsentrasi. Sebutkan 10 cabang keimanan dengan dalil-dalilnya. Waduh, ini betul-betul ujian ini. Padahal sangat gampang. Sangat gampang. Sebutkan 3 nama malaikat dengan dalil-dalilnya. Waduh, apa ini? Pusing dia. Padahal gampang saja. Jibril, Mikail, Israfil, sabdanya hadis Rasulullah SAW kita qiyamul lail, hadis Aisyah, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Fatirah samawati datang dalil. Ini dicari, ya Malik, Malik datang dalil. Ya Malik lihat di alena. Apalagi ya? Mikir. Padahal ada dalil-dalil yang jami' mani. Ya. Sibukkan 5 dari nama Nabi dengan dalil-dalilnya. Pusing dia. Maka teorinya ada, belajar itu teorinya. Ternyata apa? Hafal dalil-dalil yang banyak mengumpulkan dalam masalah itu. Contoh dalil yang paling jami' dalam masalah iman pokoknya. Hadisnya pendek tapi mencakup semua masalah iman dalamnya. Yaitu al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu sekian cabang, 70 sekian, 60 sekian. A'la qaulu la ilaha illallah wa annaha himatu anit tariq wal syu'batu minal iman. Itu mencakup semua penguasaan iman itu. Iman bertambah dan berkurang. Mana dalilnya? A'laha bertambah, arnaha berkurang. Mana iman bagian terdapat dalam hati? Apa amal bagian daripada iman? Ya. Imatatul adza anit tariq minal iman. Ya. Wa na'imatul tariq, membuang duri perbuatan. Qaul, sabda Rasul, a'la qaulu la ilaha illallah. Bahwa iman terdiri dari perkataan. Keyakinan, wal hayu syu'batu minal iman, rasa malu bagian dari iman. Cari dalil-dalil yang banyak mengandung masalah, suatu masalah. Sifatul wudu, cari hadis yang membawakan banyak metode wudu, ya, menyimpulkan situ cara berwudu secara sempurna pokoknya. Salat begitu juga. Begitu. Karena tidak akan hadir dalam banyak masalah, kadang-kadang hatta orang hafal Quran kalau ceramah kenapa tidak gampang saja dia menyebutkan Al-Quran, karena tidak hadir. Nah, kalau kita hafal dalil-dalil yang kompleks dan satu masalah, dia hadir. Ya, taib. Karena masalah ini sampai jam 7 nih, masalah kita masih panjang. Taib. Kemudian itu apa tadi itu sampai apa itu? Yang dihafal, husnul amal. Nah, perlu juga ilmu itu diamalkan. Diamalkan. Ya. Ini karena itulah berkata para ulama, qaidul ilmi bil amal wa illa irtahal. Ya, tangkap ilmu itu dengan diamalkan, kalau tidak hilang. Makanya Imam Ahmad menyebutkan tidak ada satu hadis pun aku riwayatkan kecuali aku mengamalkannya, mencoba mengamalkannya. Amalkan walau satu kali. Karena kalau kita tidak amalkan ilmunya hilang. Amalkan, ya. Ilmu dan tujuan di ilmu itu kan amal. Maka ilmu akan bertambah dengan diamalkan. Kemudian husnus subah ma'atalabatul ilm, cari teman yang baik. Ya, kalau teman hanya ngajak nonton film, kartun atau apa, main Facebook segala macam ataupun game, nah itu teman itu jauhi. Enggak benar. Cari teman yang benar, yang motivasi untuk belajar. Bukan teman yang sering ngajak ke alun-alun, yang keluar, yang sering cari makanan, jajan kemana sana sini, itu tidak baik. Hati-hati. Ya. Kemudian husnus sabar, memiliki kesabaran yang tinggi. Itu semua iya. Kadang teman yang nakal, ada ustadz yang kasar, macam-macam. Makanan yang enggak enak, ya. Kasur yang enggak empuk, macam-macam lah. Ya. Baik. Harus punya kesabaran yang luar biasa untuk ilmu itu. Kalau tidak ada enggak mungkin. Banyak masalah untuk ilmu itu. Baik. Saya loncat ini. Baik. Berikutnya yang perlu diperhatikan, kedisiplinan, administrasi, akademik, dan keuangan. Ya, kadang-kadang pengumuman KRS adalah dalam minggu ini. Dia datang hari Jumat terakhir hari KRS. Ustadz yang mau datangin nggak ada, pusing dia. Terakhir nyerahkan pemanya, ini masalah akademik ya, bahwa pembayaran pemanya, keuangan pemanya. Barang siapa yang tidak membayar uang kuliah dia tidak bisa ujian.
nggak pernah datang-datang. Dia kadang-kadang ada juga yang korupsi uang kuliah juga. Terlambat. Ini mengganggu. Jangan pernah menunda satu perkara. Kalau antum belum datang kiriman dari orang tua, datang ke bank keuangan, Ustadz, saya buat perjanjian, uang saya belum datang. Ini enggak, sudah dicetak nama yang keluar mau bisa masuk ujian, datang ke Parodi, Ustadz, saya belum dapat uang dari orang tua saya, gimana? Kemana saja 10 hari yang lalu Anda? Sekarang sudah nama sudah dicetak semuanya, tak dimasukkan namanya. Ini namanya tidak ada perhatian. Disiplin, administrasi, akademik, dan keuangan. Ingat, waktu-waktu ini tentukan, jangan diambil waktu yang mepet. Sesegera mungkin, tadi sudah kesimpulan dalil-dalilnya tadi. Jangan pernah ditunda. Mungkin uangnya ada, tapi nantilah. Dipakai dulu, nanti uang tanggal sekian dibayar. Jangan pernah begitu. Imma ustadz yang mau tempat membayar dia lagi tidak ada, antum tidak hadir. Tidak bisa membayar. Sudah di-close, apalagi mau dikata. Maka yang menghalangi itu bukan hanya pada kita, kadang banyak perkara yang akan menghambat, perkara-perkara yang tidak kita prediksi. Maka jangan pernah menunda-nunda sebuah pekerjaan. Karena tidak tahu apa yang akan besok terjadi. Disiplin, administrasi akademik, dan keuangan. Taib. Kebersihan badan, pakaian, kamar, dan lingkungan. Nah ini saya kalau bercerita panjang seperti ini sampai jam 7 udah lewat ya. Mohon badan itu bersih. Karena kalau badan bersih ngantuk di lokal. Di mana-mana ngantuk, beribadah pun ngantuk. Malas datang. Badan harus bersih. Pakaian harus bersih, kamar harus bersih, lingkungan harus bersih. Ini ada kamarnya, yaitu lebih parah baunya daripada tong sampah. Masuk ke kamar nggak bisa napas. Ada yang nggak mandi. Kadang-kadang akhwat juga malas mandi. Parah. Ya. Sampai sholat di sampingnya saya nggak bisa napas. Nggak bisa napas kadang-kadang. Coba bayangin. Maka diatur. Pakaian tidur ada, pakaian sholat ada, pakaian kuliah ada. Jangan pernah bawa pakaian tidur pergi sholat. Bau banget. Makan bawang aja nggak boleh, apalagi antum bawa baunya. Subhanallah. Maka dianjurkan kita berminyak wangi segala macam. Kenapa? Kalau badan kita bersih, kita akan selalu segar, bersemangat. Teman pun senang berteman dengan kita. Ya, kebersihan harus dijaga, pakaian. Ya, jangan kayak seperti mana ada pengalaman di Madinah itu, antum lihat ya, kamarnya nggak rapi. Kalau tidur ke kamar sebelah dia, ke kamar dia. Bayangin, kamarnya kayak kapar pecah. Kenapa? Pulang itu baju tush. Kalau mau pergi kuliah, cari mana baunya sederhana. Bayangin. Kemudian pagi tidur. Ya, pikir dulu tidur sebentar, terlambat makan. Sudah mau masuk kuliah, cari buku, nggak ada yang ketemu. Kenapa? Karena pulang kuliah tadi asal letak saja, nggak rapi. Pena di mana, baju di mana, waduh yang penting dapat. Kadang-kadang salah pasang baju juga pergi kuliah. Ya, sering terlambat makan, akhirnya datang penyakit, teruslah. Semuanya orang yang tidak disiplin akan korbannya dia sendiri. Ya, bersih itu penting sekali. Ya, bersih badan, pakaian, kamar, dan lingkungan. Usahakan itu. Ini waktu yang batasi kita. Baik, bagaimana waktu belajar? Waktu belajar jangan pernah terlambat masuk kelas. Usahakan 5 menit sebelum dosen masuk, antum sudah duduk di kelas. Begitu pula waktu ibadah. Pokoknya sebelum azan 5 menit, usahakan sudah masuk masjid. Ya, kehadiran disiplin. Penyerahan tugas juga begitu. Tadi kita contohkan bagaimana ulul himmah. Orang ulul himmah pokoknya kalau dosen pokoknya ngasih tugas hari Senin ini, diserahkan hari Senin besok. Dia tidak tunggu hari Minggu baru dikerjakan. Tapi dia hari Senin ini dikerjakan malam Selasa ini, siap. Hari Jumat bisa dimurajaah lagi sehingga nilai yang diserahkan ada tugas yang sangat-sangat bagus.
Coba kalau dia kerjakan malam Senin, mau diserahkan pagi Senin besok. Bagaimana itu tugas? Banyak salah tulis, macam-macam, dan pasti banyak kesalahannya. Dan menunda-nunda itu banyak sekali masalah. Ini contoh namanya. Oh baiklah, nanti kan malam Sabtu atau mungkin kita kerjaan. Lupa-rupanya ada bapaknya datang sibuk. Atau dia sakit. Kan nggak tahu kita. Atau udah beri tugas-tugas lain oleh dosen lain. Akhirnya tugasnya menumpuk. Maka jangan pernah menunda-nunda. Ingat, jangan pernah menunda. Tugas hari ini malam nanti dikerjakan. Begitu pula kalau ada hafalan. Kata Ustadz kan hafalan 5 ayat. Kalau orang semangat yang tinggi, dia usahakan hafal 10 ayat. Bukannya sekedar apa yang dikatakan dosen, tapi dia harus memacu kemampuannya. Itulah orang punya semangat yang tinggi. Jangan pernah menunda-nunda. Karena banyak pengalaman. Musibahnya banyak menunda-nunda itu. Emang kita sakit, emang dosennya nggak ada, macam-macam. Ya, baik tugas, kehadiran, ini masih banyak sebetulnya, saya buru-buru aja. Kemudian, pintar mengatur waktu untuk menghafal kapan waktunya. Ya, untuk merajaah kapan waktunya, istirahat kapan waktunya, mandi kapan waktunya. Mandi antri. Wah, kita juga seperti antum dulu. Gimana? Setengah jam sebelum azan kita sudah mandi. Azan subuh. Mandi pagi. Kita berangkat kuliah, sudah dibawa semua persiapan kuliah. Buku siap sekalian. Sebelum tidur, untuk mata kuliah besok kita sudah siapkan buku. Sebelum tidur. Untuk murajaah, pulang dari Haram Masjid Nabawi. Ini cerita salah seorang ustadz ya. Ustadz itu, sebelum subuh, dia sudah mandi. Ya, buku yang mau dibawa kuliah besok sudah dimasukkan di tasnya. Bahkan ustaz ini karena dia berasal dari Padang, itu cabai pun ikut dimasukkan di tas sama dia. Pergi salat subuh, habis salat subuh dia murajaah atau menghafal. Sampai buka mat'am baru berangkat ke mat'am dia. Berangkat mat'am langsung ke kuliah. Dan selalu hadir paling lambat dia 5 menit sebelum dosen masuk, pasti dia sudah ada di lokal. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain enggak. Habis subuh pulang lagi, tidur dulu sebentar. Tidur-tidur, bangun-bangun rupanya sudah terjepit waktu mau masuk kuliah, enggak makan. Jangan seperti ini. Ya. Habis kuliah, dia sudah bawa kupon sekalian untuk ke mat'am. Langsung habis sholat zuhur, makan. Ada pula enggak karena antri panjang, dia apa? Pulang dulu ke asrama. Tidur dulu, antri panjang, tidur dulu. Bangun, rupanya mat'am udah tutup. Banyak sekali kisah-kisah yang karena waktu yang tidak memungkinkan. Maka atur diri kita sendiri. Menghafal kapan? Atur waktu itu. Tidak perlu banyak-banyak waktu untuk disediakan untuk murojaah, untuk membaca pelajaran besok. Pelajaran besok minimal dibaca saja setengah jam sebelum tidur. Setengah jam sebelum tidur dibaca pelajaran besok. Setengah jam saja, nggak perlu banyak-banyak. Untuk menghafal Al-Quran setengah jam, murajaah setengah jam. Habis asar kah atau habis fajar kah? Setengah jam saja. Nggak banyak-banyak. Tapi rutin. Rutin selalu. Rutin selalu. Ya, ini penting diperhatikan. Nah, kemudian masalah waktu mandi kita sudah jelaskan tadi. Mencuci, ini juga masalah. Mencuci itu maksimal 1 kali dalam seminggu. Pakaian kotor ditaruh di ember yang pakai tutupnya, yang dibuka. Ya. Mungkin celana ada 4 helai atau 5 helai. Ada sarung, ada baju. Ya, sekali sehari diganti. Setiap kotor ditaruh. Malam Jumat nyuci. Kalau tidak ada mesin cuci. Antri itu kita mesin cuci. Kita patungan beli mesin cuci. Cuci malam, cuci. Jemur, besok kita ke Haram pagi. Ya, kadang-kadang pulang Haram hari Jumat kita setrika. Karena antum semua sini ada laundry. Ya, yang mau nyuci juga bisa. Tapi atur sendiri. Dia atur sendiri waktu-waktunya. Ya. Kemudian apalagi olahraga. Boleh olahraga. Tetapi ya, jangan waktunya olahraga tiap hari. Ya. Atur waktunya yang benar. Kemudian waktu makan itu perlu diatur. Jangan terlambat makan, hanya di sini ya, di sini ini kejadian tuh. Banyak yang mati. Sakit mati. Gara apa? Ditanya teman-temannya hanya sibuk main game seluruh dan sering terlambat makan. Kena tipes dan penyakit.
Mati, ya sebabnya mati, ya ada. Umur ajalnya udah habis, tapi penyebab itu. Antum main-main. Masalah kesehatan penting sekali. Ya. Dan bukan satu orang yang mati gara-gara seperti ini. Biar antum tahu. Tidak memperhatikan kesehatan. Kerjanya main game, terlambat makan. Karena bermacam penyakit. Maka atur waktu dengan semaksimal mungkin. Ya, jangan pernah diremehkan waktu itu. Waktu itu banyak sebetulnya jika antum atur. Baik untuk murojaah, untuk menghafal segala macamnya. Ya, ada waktu itu. Itulah sedikit ana jelaskan kepada antum. Jadi usahakan ya setengah jam untuk membaca pelajaran besok pagi itu diusahakan. Sehingga ketika masuk lokal kita belum tahu masalah-masalah apa-apa. Jadi kita sedikit sudah ada maklumat khalfiyah. Itu membantu sekali ketika hadir dalam kuliah. Ya. Kemudian diringkas. Ya. Kemudian pelajaran itu jangan di malam ujian nggak tidur semalam suntuk, menghafal karena nggak pernah murojaah. Semestinya ada murojaah, atur waktunya walau setengah jam, nggak banyak-banyak, nggak perlu banyak-banyak. Karena pengalaman di Madinah banyak kejadian itu, mahasiswa semalam suntuk, ya, nggak tidur dia hafal. Habis salat subuh nyender di tonggak masjid, habis ujian baru bangun. Dan itu hampir setiap semester ada kayak gitu korbannya. Kenapa? Karena baru murojaah malam ujian. Kita malam ujian itu apa? Ya ada ustadz yang kuliah di sana, malam ujian apa dia? Jam 10 tidur ngorok dah. Temannya, waduh sepulan ini gimana? Nggak persiapan dia. Ya, tapi tak tahu nilainya karena dia belajar bukan malam ujian. Malam ujian itu apa yang dibaca? Ringkasan tok. Hanya satu lembar. Masalah-masalah satu semester kita ringkas, dalil-dalil masa-masa hanya kita baca itu saja malam. Terus selama tidur. Besok habis subuh kita baca lagi sekali lagi. Ya. Bahkan ustadz itu satu-satunya masuk Madinah dapat mahasiswa teladan di tahun 1999. Di waktu dia S2 menyelesaikan S2 sebelum masa habis 3 tahun, masanya hanya 4 tahun dikasih 3 tahun selesai S2-nya. S3 masanya 5 tahun 3 tahun dia selesai. Dan satu-satunya mahasiswa juga yang dapat penghargaan dari Gubernur Madinah, yaitu namanya Jaizatul Madinah. Punya semangat yang tinggi, punyakan waktu. Padahal ustaz tersebut apa? Punya anak 5 loh ngambil S3 dia. Tapi luar biasa dia. Karena dia mengatur waktu yang baik. Hadis juga hadir di pelajaran di haram, tapi penting mengatur waktu. Intinya mengatur waktu dan terlalu banyak istilahnya kalau bahasanya gaulnya itu adalah berbicara yang tidak ada faedah dengan teman-teman. Ya, mudah-mudahan antum bisa menangkap apa yang saya jelaskan. Sedikit itu saja pengalaman-pengalaman yang bisa Anda berikan. Intinya memang perlu kita mengatur waktu, buat schedule sendiri di waktu itu. Jam sekian apa kegiatan, jam sekian kapan gitu. Hari ini kapan nyuci, kapan mandi, itu dibuat semua. Makan semua dibuat. Itu dicatat. Demikian karena waktu yang batasi kita, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan saja tadi masuk. Ya, mudah-mudahan sudah ada jawabannya. Ustaz, apa nasihat antum tentang orang yang belajar ilmu tapi tidak belajar usulnya? Misalnya belajar Ratun Nadhir tapi tidak belajar usul min ilmi usul atau semacamnya. Ya, sulit dia memahami. Dia tidak akan paham masalah itu dengan baik. Mungkin paham sebagian. Demikian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan penyampaian ana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.